Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama yang dan utama anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui medsos yang insya Allah semuanya yang mengikuti liputan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi junjunan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa SMP 3 Cihampelas yang ibu banggakan, pada hari ini ibu memberikan sambutan bahwa kemarin pada hari Selasa kita memperingati hari lahirnya Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalian tahu, dengan masa pandemi ini maka libur atau memperingati hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Walaupun demikian tidak akan mengurangi hikmah dan manfaat buat kita sebagai umat Islam untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena yang utama adalah memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita banyak mencontoh, menteladani sikap-sikap yang senantiasa diperhatikan atau kita baca dalam Al-Quran dan hadis untuk khususnya umat Islam. Di antaranya adalah tauladan Nabi, yaitu adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Yaitu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membawa kebaikan. Kalian tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sama seperti kita, adalah manusia biasa. Manusia biasa yang diberikan keunggulan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya beliau adalah seperti kita, makan nasi, bergaul dengan orang, kemudian senantiasa bisa marah juga Nabi Muhammad. Tetapi beliau dalam kemarahan itu bisa mengendalikan diri dengan iman dan takwa. Oleh sebab itu, maka hal ini adalah kebaikan, atau kita disebut dengan akhlakul karimah. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, setiap hari besar nasional, apakah itu Isra Mi'raj, apakah ini adalah Maulid Nabi, semuanya adalah mengingatkan kita untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Atau lebihnya jauhnya kita introspeksi diri, apa yang pernah kita teladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad kita. Apakah kita sudah senantiasa membaca Al-Quran setiap hari? Apakah kita dalam 1 tahun atau 1 bulan kita pernah menamatkan Al-Quran? Apakah kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita? Apakah kita sudah saling menghargai dengan teman kita? Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang ada dalam diri Rasulullah yang patut kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, di dalam masa pandemi ini, semuanya yang dikatakan tadi sifat Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu adalah dalam level keluarga, level teman, level sekolah, semuanya bisa. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan,
Itu saja mungkin sekedar sambutan dari Ibu untuk hanya mengingatkan dan memberikan pencerahan kepada kalian. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan iman kita, kesabaran untuk senantiasa sabar melaksanakan ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat serta ayahnya kita semua bisa melaksanakan aktivitas atau rutinitas seperti biasa. Alhamdulillah bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu belum ada tahun Hijriah, sehingga ketika Nabiullah Muhammad dilahirkan, Raja Abraham menyerang dari negeri Yaman akan menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah mengirimkan burung ababil yang Allah abadikan pada surat Al-Fil, sehingga disebut tahun gajah. Kalau tahun Hijriah adanya adalah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, dan itu atas usulan Sayyidina Ali mengadakan atau diadakan tahun Hijriah. Baik, pada tahun ini bertepatan di bulan Oktober 12 Rabiul Awal, bertepatan pada hari Selasa yang libur digeser kepada hari Rabu. Itulah pemerintah sekarang uniknya pergeseran disinyalir supaya tidak terjadi merapelkan libur antara Senin yang hanya Harfitnas, yaitu hari kejepit nasional. Oleh karena itu peringatan di mana-mana sudah diperingati, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat yang cukupnya lebih kecil, semuanya memperingati atas kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa harus diperingati? Karena kita sebagai umatnya tentu harus merasa bangga, karena kebanggaan ini adalah diimplementasikan atau dirasakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam yang merasa bangga atas dilahirkannya Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Adam alaihissalam memiliki gelar Abul Basar, yaitu atau Abul Bani Adam, bangga dengan kelahiran baginda Rasul. Kemudian ada Nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi dan memiliki gelar Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim, juga bangga, merasa senang bahagia atas kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Nabiullah Ismail juga yang memiliki gelar Ghulamin Halim, juga bangga. Yang paling bangga, yang menceritakan dan diceritakan kepada umatnya, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, sampai diceritakan kepada umatnya bahwa nanti akan ada umat di akhir zaman yang bernama Muhammad, yang lahir sebagai penutup nabi dan penentu alam semua ini. Semuanya merasa bangga, apalagi kita sebagai umatnya yang merasakan bagaimana Nabi mencintai umatnya, otomatis kita pun harus berbalik lurus mencintai Rasulullah SAW. Bukti kecintaan Rasul itu luar biasa. Sebelum Rasul meninggal sampai yang ditanyakan ummati. Sebelum Rasul didatangkan malaikat Jibril, malaikat Israel tanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, apa hak kamu? Apa hak sebagai Muhammad? Ternyata Nabiullah Muhammad diberikan satu kabar gembira bahwa umat Nabiullah Muhammad itu umurnya pendek-pendek tapi pahalanya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad melakukan satu kesalahan tapi tidak langsung diazab, melainkan diberi kesempatan oleh Allah. Itulah bentuk dari kecintaan baginda Nabiullah Muhammad SAW kepada kita.
Sampai-sampai Nabiullah Daud bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nikmat apa yang paling besar di sisimu dan nikmat apa yang paling kecil di sisimu?" Maka Allah menjawab ketika mendapatkan pertanyaan dari Nabiullah Daud alaihissalam. Ketika nikmat yang paling kecil itu adalah nikmat bernapas, kata Allah, itu nikmat yang paling kecil menurutku di sisiku. Sementara nikmat bernapas ini luar biasa. Orang hidup, orang bisa makan, orang bisa beraktivitas karena hidup, karena bernapas. Itu misalnya nikmat kecil di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Daud bertanya lagi, nikmat apa yang paling besar? Yaitu nikmat ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang mana Nabiullah Muhammad dilahirkan menentukan semua alam semesta ini dilahirkan karena diciptakan karena dilahirkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau seandainya aku tidak ciptakan kamu Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan ada. Terbukti ketika Nabi berjalan diterik matahari, matahari menjadi redup karena malu. Sebab matahari sekian bersinarnya yang sangat terang itu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mencintai kepada Rasul, orang yang mencintai ini kategorinya sederhana. Man ahabba say'an aksara dikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menceritakannya. Ketika banyak menceritakan dengan cara kita banyak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja sudah membaca solawat. Allah saja membaca solawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Apalagi kita sebagai umatnya yang mencintai teladan baginda Rasul, otomatis kita pun harus mencintai baginda Rasul dengan cara memperbanyak membaca solawat, memperbanyak solawat, melakukan atau melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul yang disebut sunnah atau pasunatan Rasul. Oleh karena itu, Nabi yang menjadi suri tauladan uswatun hasanah tidak perlu mencari idola-idola yang lain. Yaitu idola kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mengetahui siapa itu Rasul, berapa anak Rasul, berapa anak Rasul itu yang sifat bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dengan mengetahui seluk-beluk Rasul, istrinya siapa, anaknya ada berapa, dari siapa, kemudian jumlahnya berapa, sifat Rasul ada berapa, itu sudah merupakan satu bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.